Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya kawan-kawan. Bertemu kembali dengan video saya. Baiklah, untuk video kali ini saya akan mengajak kawan-kawan untuk membahas seputar tentang hasil rapat dari BKN mengenai persiapan integrasi hasil SKD dan SKB dan penetapan NIP CPNS anggaran tahun 2019. Nah, di sini yang pertama ada dasar hukumnya. Yang pertama ada Permen PAN RB nomor 23 tahun 2019 tentang kriteria penetapan kebutuhan pegawai, ya kan? Terus ada Permen PAN RB nomor 24 tahun 2019 tentang nilai ambang batas. Terus ada juga peraturan BKN nomor 14 2018 tentang petunjuk teknis pengadaan pegawai negeri sipil. Seperti itu kawan-kawan. Nah, di sini rapat yang kemarin kan dia menjelaskan juga pada rentang waktu seleksi kompetensi dasar. Ini yang telah kita lalui kawan-kawan. Ya kan, kemarin itu kan ada kita mulai SKD itu 27 Januari sampai 20 Februari. Nah, pengumuman SKD kemarin Maret. Sekarang yang kompetisi bidang udah baru saja berakhir 12 Oktober kemarin. Nah, di sini rekonsiliasi hasil integrasi SKD SKB ini akan diagendakan itu tanggal 19 kawan-kawan. Nah, penyampaiannya pada tanggal 26 dan pengumuman hasil integrasi itu tanggal 30 Oktober nanti kawan-kawan. Perubahan metode SKB ini memperbarui pedoman SKB pada SSCN admin bkn.go.id sesuai dengan pedoman yang telah disetujui oleh Kemenpan RB. Pengolahan hasil. Nah, bobotnya udah mungkin kawan-kawan udah pada tahu semua bahwa SKD 40%, SKB 60%. Ya kan, dalam hal instansi melaksanakan SKB dengan CAT, hasil SKB-nya itu nilai utama dengan bobot paling rendah 50%. Instansi pusat, ya kan. Nah, di sini kawan-kawan bisa baca dia dapat menambahkan metode SKB selain dengan CAT itu bisa wawancara, ya kan. Bisa juga dengan bentuk SKB dengan bobot masing-masing per tes secara proporsional. Seperti itu kawan-kawan. Terus lanjut kepada apabila tidak melaksanakan SKB menggunakan CAT, maka di sini sudah dijelaskan bahwa bisa menggunakan jenis tes lainnya, ya kan. Paling tinggi itu 40% untuk wawancara dan praktik kerja, dan harus menambah itu paling sedikit satu bentuk atau jenis tes lain dengan bobot paling rendah 20% dari hasil total SKB. Nah, seperti itu. Yang di bawahnya bisa kawan-kawan baca di sini. Sudah sangat jelas seperti pemaparan slide ini. Seperti itu. Nah, di sini tentang pengisian formasi kosong. Untuk instansi pusat, ya kan, diisi oleh peserta yang melamar pada jenis formasi lainnya dengan jabatan, kualifikasi pendidikan dan unit penempatan lokasi formasi yang sama. Nah, ini ada keterangan yang sama kawan-kawan. Terus untuk instansi daerah selain SKB menggunakan CAT itu dia diperkenankan menambah satu jenis tes dan diberikan bobot paling tinggi itu 40%. Nah, untuk pengisian formasi kosong di daerah itu diisi oleh peserta yang melamar pada jenis formasi lain dengan jabatan, kualifikasi pendidikan dan lokasi formasi yang sama. Ini sama pada umumnya dengan instansi pusat, seperti itu kawan-kawan. Dengan berperingkat terbaik, seperti itu. Nah, khusus untuk instansi daerah ini kan, nah di sini bisa kawan-kawan baca bahwa tidak dapat dipenuhi itu maka dapat diisi oleh peserta yang melamar pada jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama. Seperti itu. Terus lanjut tentang ini video ini membahas tentang penentuan kelulusan. Nah, di sini kalau misalnya nilai kita sama, bisa saja yang pertama dari hasil SKD terus diurut TKP, TIU baru TWK. Kalau masih sama menggunakan IPK, masih sama lagi, itu penentuan kelulusan pada usia umur yang tertinggi, seperti itu. Masalah serdik. Nah, di sini jelaskan bahwa pelamar pada formasi jabatan guru, ya kan, yang memiliki serdik itu sesuai dengan jabatan yang dilamar atau linear, ya kan, dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
diberikan kepada peserta yang telah mengupload cerdik pada saat pendaftaran, kawan-kawan. Di sini dijelaskan bahwa pada saat pendaftaran. Nah, di sini helpdesk-nya tentang seputar keluhan bagi kawan-kawan yang punya cerdik, ya kan, bisa bisa tanyakan di helpdesk sertifikat pendidik seperti itu. Penyampaian hasil SKB, di sini dijelaskan bahwa itu adalah tanggung jawab panitia atau pelaksana seleksi CPNS instansi, ya kan, Panselnas di instansi itu, panitia pelaksananya. Di sini bisa kawan-kawan baca. Di sini jelas untuk SKB non CAT itu agar dapat diunggah paling lambat 16 Oktober. Rekonsiliasi hasil integrasi SKD-SKB. Di sini sudah dipaparkan oleh BKN bahwa agar instansi itu dapat menyelesaikan permasalahan terkait pelaksanaan seleksi CPNS 2019 dan juga mengecek hasil yang telah disampaikan itu sebelum tanggal 30 Oktober atau sebelum pengumuman hasil seleksi, seperti itu. Berarti sisa 14 hari lagi, pemirsa. Nah, di sini pemberkasan dan penetapan NIP, ya kan, 1 sampai 30 November itu akan ada pemberkasan dan pengumuman NIP dan TMT terhitung TMT CPNS tahun 2019. Ya kan? Terhitung mulai tanggal, itu maksudnya TMT itu. Pengangkatan, CPNS ini pengangkatan menjadi CPNS itu kalau sudah dinyatakan lulus sebagai CPNS, prosesnya ada di sini: pemanggilan, persyaratan administrasi, ya kan, penyampaian usul, baru penetapan, baru keputusannya. Nah, di sini ada mekanismenya, kawan-kawan, sangat jelas, ya kan, mekanisme penetapan NIP. Pertama dari instansi dulu. Di sini udah bisa kawan-kawan lihat, ya kan. Terus baru ke petugas ini di BKN itu, baru petugas itu memverifikasi pengadaan dari BKN itu apa saja. Di sini ada poin-poinnya. Setelah verifikasi baru petugas memverifikasi lagi, ya kan. Nah, di sini ada BTL, ya kan, ada MS, BTL dan TMS. Kalau warna hijau dia MS, kuning BTL dan TMS. TMS maksudnya itu tidak memenuhi syarat, kawan-kawan. Biasanya kalau yang tidak memenuhi syarat itu apabila yang tidak sesuai kualifikasi pendidikannya sama formasi yang dibutuhkan, seperti itu sudah tidak bisa dilakukan perbaikan lagi. Kecuali BTL, berkas tidak lengkap, itu masih bisa. Berarti kan di sini sudah dijelaskan BKN bahwa yang berkas tidak lengkap itu agar segera dokumen itu dilengkapi, seperti itu. Baru dinyatakan lengkap atau tidak lengkapnya. Setelah itu kan ada pejabat, ya kan, petugas pengadaan BKN memilih itu menerima berkas lah, seperti itu. Baru mekanisme seperti ini, seperti alur yang telah dipaparkan di slide ini, kawan-kawan. Kawan-kawan bisa lihat dengan sendiri bahwa alurnya ini sangat panjang, seperti itu. Nah, di sini udah dijelaskan poin-poinnya bahwa pengangkatan CPNS itu dari kepala BKN, kawan-kawan, ya kan, menyampaikan persetujuan teknis penetapan NIP, ya kan. Yang kedua, pejabat pembina kepegawaian dalam waktu paling lama 30 hari itu telah menerima penetapan NIP dari BKN. Terus CPNS itu ditugaskan pada unit kerja yang ditentukan melaksanakan tugas, mulai berlakunya surat pernyataan melaksanakan tugas atau SPMT, seperti itu. Perihal pengunduran diri juga dibahas di sini hasil rapat kemarin, bahwa kalau misalnya mengundurkan diri itu kan dianggap mengundurkan diri atau meninggal dunia di sini katanya, maka pejabat pembina kepegawaian itu melapor kepada BKN atau kantor regional BKN, melampirkan surat pengunduran diri ataupun surat keterangan dianggap mengundurkan diri, seperti itu. Paling lama kapan? Yaitu maksimal tanggal 30 November tahun 2020 untuk menggantikan peserta tersebut diambil dari peserta seleksi urutan selanjutnya. Berarti ini kan yang di ranking 2, seperti itu. Kalau dia mengundurkan diri setelah penetapan NIP, ini bahwa ini kan dijelaskan nih, keputusan pemberhentian itu bersangkutan sebagai calon CPNS atau PPK disampaikan kepada
Kepala BKN. Terima kasih kawan-kawan telah menonton video saya. Jangan lupa like dan subscribe. Nantikan video saya selanjutnya tentang CPNS, soal-soal CPNS seputar dunia pertanian. Salam jumpa dan semoga sukses.